Sorotan selanjutnya dari Makassar, Sulawesi Selatan, saudara 8 orang saksi telah diperiksa polisi terkait kasus pengacara yang tewas ditembak di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi rencananya juga akan meminta keterangan dari istri korban dalam waktu dekat. Polisi terus menyelidiki kasus penembakan pengacara di Makassar, Sulawesi Selatan. 8 orang saksi telah dimintai keterangan oleh polisi untuk bisa mengusut kasus ini. Polisi juga menjadwalkan pemeriksaan istri korban dan 3 orang pekerja bangunan. Kini polisi telah mengerahkan tim untuk mengejar pelaku yang diduga sebagai eksekutor penembakan. Untuk saat ini ada berapa saksi Bang yang diperiksa? Untuk saksi kita sudah kurang lebih sekitar 8 orang yang sudah dibuatkan berita acara di verbal ya. Namun dari pihak istri korban sendiri baru sebatas lisan, namun untuk pemeriksaan secara verbal juga belum karena mungkin beliaunya masih berduka dan mengurus di rumah. Informasi terkini dari kasus pengacara tewas ditembak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV ada Linda Wirawan di Makassar. Selamat sore Linda, apa fakta baru dari kasus penembakan ini? Baik, selamat sore Maidop dan juga saudara. Kami belum bisa memberikan fakta-fakta terbaru dari pihak kepolisian karena untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan. Namun untuk penyidikan polisi saat ini sedang berfokus mengusut dugaan dari rekan korban yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia ataupun Peradi Makassar yang sebelumnya mendatangi Kapolda Sulawesi Selatan yang mengatakan dugaan-dugaan mereka ataupun kecurigaan-kecurigaan mereka bahwa kasus ini sudah direncanakan sebelumnya. Beberapa faktor kemudian yang mendukung dugaan mereka, yakni yang pertama bahwa lokasi kejadian tempat perkara itu berada di Dusun Limpoe, Desa Patutu Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, yang jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya cukup jauh dan di tengah-tengahnya ada kebun dari warga seperti itu, sehingga kemudian aktivitas warga yang berlalu lalang cukup sedikit. Yang kedua yakni faktor bahwa pemilihan waktu kejadian kasus ini yakni di malam pergantian tahun baru yang dugaan mereka bahwa dengan banyaknya suara petasan ini bisa menutupi suara ledakan dari senjata. Dari pihak Peradi Makassar juga meminta kasus penembakan pengacara di Bone ini diusut tuntas dan mendesak polisi untuk mengungkap identitas pelaku penembakan yang mereka duga merupakan seorang profesional dalam penggunaan senjata dan sudah merencanakan kasus ini dengan sangat matang. Mengenai kemudian siapa pelaku dan motif pelaku melakukan kasus ini sekali lagi masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan untuk saat ini penyelidikan yang telah dilakukan oleh tim gabungan Reskrim dan Intelkam Polres Bone yang bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan, diantaranya yaitu jenazah korban yang telah diotopsi di Forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, hasilnya bahwa memang ditemukan luka di bagian wajah korban, tepatnya di bagian bawah mata kanan korban, dan ditemukan proyektil yang bersarang di tulang leher bagian belakang korban. Dari hasil penyelidikan bahwa spesifikasi proyektil berkaliber 8 mm dan biasanya ditemukan di senjata jenis senjata angin PCP dan bukan dari senjata api organik. Selanjutnya olah TKP juga sudah dilakukan di Dusun Limpoe, Desa Patutu Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, dan memang tantangannya seperti yang saya katakan tadi bahwa jarak antara satu rumah dengan rumah lain cukup jauh sehingga suasana di depan tempat kejadian perkara cukup gelap dan ini juga menyulitkan kesaksian dari keluarga korban yang tidak merasa ataupun tidak merasakan adanya aktivitas berlalu lalang di depan TKP baik itu dari orang ataupun dari kendaraan. Maidop. Oke, menariknya ini kan ada 8 orang ya saksi yang sudah diperiksa untuk bisa menguak kasus ini. Termasuk juga nanti rencananya istri korban akan diperiksa. Kapan rencananya? Baik, kami sendiri masih menunggu kapan sebenarnya istri korban akan dimintai kesaksian dari pihak kepolisian. Namun hingga saat ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang saat ini duka mendalam masih sangat menyelimuti keluarga korban termasuk istri korban yang menyatakan bahwa memang dia sangat tidak menyangka bahwa suaminya harus merenggang nyawa secara sangat tiba-tiba. Namun nantinya istri korban rencananya akan diperiksa bersama dengan 3 orang
saksi lainnya yang merupakan pekerja bangunan, mengingat bahwa tempat kejadian perkara merupakan kantor yang sedang dalam proses renovasi. Sebelumnya polisi juga telah memeriksa sebanyak 8 saksi secara verbal, dan sebelumnya istri korban sempat menyatakan bahwa saat ini korban sedang mengerjakan total sebanyak 6 kasus, yaitu 3 kasus pidana, 1 kasus perdata, dan 2 kasus perceraian. 1 kasus pidana sudah lama dikerjakan sebelumnya, dan 1 kasus pidana lainnya mengenai penyerobotan dan perusakan lahan yang sementara berjalan, sedangkan yang baru-baru ditangani tepatnya di hari Selasa 31 Desember pagi kemarin, yakni penyerobotan lahan yang langsung didampingi terlapor menuju ke Mapolres Kabupaten Bone. Polda Sulsel mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang beredar dan menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Maido. Jurnalis Kompas TV Linda Wirawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.